hati kita, bawa kerinduan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Dengan segenap hati kita sama-sama nyatakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan seluruh hidupku memuji-Mu Tuhan.
Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya Haleluya. di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Mari bawa hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Sama-sama nyanyikan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri semua sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Serukan bersama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada dalam hidup kita. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari saudara, apapun kondisi kita saat ini, bawa hati kita bersyukur dan tetap bersukacita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita dari Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Mari serukan bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi katakan, oh sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Come on and this is our time to praise Jesus. Come on, clap your hands. Oh, 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 oh,
on, here we are to collide with your love. Hey! Every heart set apart just to be where you are. Sing it better. And now we're turning our hearts to you. Whoa, we'll never stop loving you. Come on, NDC! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Giving to our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, come on! This is our place, this is our moment. One more time! This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Hallelujah! Joy with Jesus! Menyanyikan kebaikan-Mu. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita. Come on! Menyanyikan kebaikan-Mu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir. Dan tak one more time. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang, yang tak lekang oleh waktu. Haleluya, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, come on. Shalom Jemaat NDC, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Kami berharap Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, berikut jadwal kegiatan dan ibadah di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Ibadah Minggu 16 Mei tersedia online melalui YouTube channel NDC. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus bersama senior Pastor Josia Abdi Saputra. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night pada Rabu 12 Mei diliburkan. Dan ibadah online NDC Women pada Kamis 13 dan 20 Mei juga diliburkan. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut adalah jadwal ibadah onsite NDC Ministry. Dengan meningkatnya kerinduan jemaat untuk beribadah onsite, maka NDC menambah satu ibadah lagi di NDC Central Park, yaitu pukul 17, yang akan dimulai pada Minggu 16 Mei 2021. Untuk menghadiri ibadah onsite, saudara wajib melakukan seat booking menggunakan aplikasi NDC. Datanglah lebih awal dan jangan terlambat, karena e-tiket tidak berlaku setelah 10 menit ibadah dimulai. Bagi saudara yang telah melakukan seat booking namun berhalangan hadir, segera lakukan pembatalan di aplikasi agar kursi yang terbatas dapat diisi dengan jemaat lain yang rindu beribadah onsite.
Dan untuk keamanan jemaat, NDC menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan memasang plasma air untuk screening virus di jalur sirkulasi udara. Ikuti ibadah kenaikan Yesus pada Kamis 13 Mei yang diadakan secara online melalui YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan gereja, bisa langsung menghubungi hotline NDC dan nantinya kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Kami akan dengan senang hati membantu dan mendukung Anda dalam permohonan doa. Anda bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer yang tertera di layar saat ini. Dan nantinya akan ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama Anda. Saudara, demikianlah informasi NDC News minggu ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Allah kami yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagimu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama dengan iman kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, kami tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku Tuhan, oh datang darimu Yesus, Yesus yang ku percaya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku
bagiku. Mari bawa hati kita menyembah Dia. Sembah Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus yang sanggup, kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Allah yang sanggup, Yesus yang sanggup. Yuk kita kasih sorak-sorai buat Tuhan. Bless you Lord, we bless you Jesus. Thank you Father. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami masih bisa datang beribadah ke gereja. Kami masih diberkati di dalam segala kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kini tiba waktunya bagi kami untuk diberkati oleh-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami buka hati kami, berbicaralah Father. Sungguh berbicaralah ya Tuhan. Supaya sungguh hidup kami mengalami terobosan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk saudara terkasih. Senang kita bisa kumpul ya di ibadah onsite. Kita udah muji Tuhan, kita udah nyembah Tuhan. Dan I believe ya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oke saudara terkasih, hari ini saya pengen nanya sama saudara ya. Tahu nggak di sini ada lukisan yang paling mahal yang pernah terjual di muka bumi ini sampai dengan hari ini rekornya belum terpecahkan. Lukisan itu adalah lukisan yang dilukis oleh Leonardo da Vinci dan lukisan itu bernama Salvatore Mundi. Ya, ini dia gambarnya. Kalau kita lihat, ini kan gambar Tuhan Yesus Kristus ya. Waktu saya cek apa sih artinya Salvatore Mundi, ternyata artinya Sang Juru Selamat Dunia. Tahu nggak harganya berapa? Harganya cuman 6,5 triliun rupiah. Dan yang membeli adalah putra mahkota dari kerajaan Arab. And I believe, saya yakin pasti beliau simpannya di tempat yang sungguh-sungguh terjaga dengan baik karena mahal banget. Sampai keluarin uang 6,5 triliun rupiah. Tapi saya mau bilang itu cuma lukisan sampai selamanya lukisan. Namun Tuhan yang sesungguhnya sudah kita miliki di dalam hati kita. Sehingga kita lebih mahal dari 6,5 T. Amin saudara. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya berdoa dengan para pendoa syafaat ya. Kemudian kita nyembah, nyanyi. Pokoknya udah benar-benar menikmati banget hadirat Tuhan. Kemudian WL-nya setelah kita penyembahan dia masuk ke satu lagu. Dan lagu ini adalah lagu seperti ini ya. Saya coba untuk nyanyi walaupun suara saya pas-pasan ya. Lagunya adalah terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Itu hadirat Tuhan tuh kayak kencang banget ya. Aduh gitu, saya aja udah pas nyanyi lagu itu tuh yang kayak udah I know gitu, kayak aduh Tuhan tuh baik banget gitu ya. Berat banget, rasanya berat dengan hadirat Tuhan. Terus dilanjutkan kan lagunya. Lagu lanjutannya adalah gini. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lagunya gitu kan. Begitu lagu terlalu mahal, waktu saya nyanyi baru ngomong terlalu mahal, nangis. Pendoa syafaat semua nangis, kita semua nangis. Kenapa? Emang bener ya, pengorbanan Tuhan tuh mahal luar biasa.
Dan sejak malam hari itu kata mahal gak bisa pergi dari otak saya, gak bisa pergi dari pikiran saya. Dan saya berdoa sama Tuhan dan terjadilah khotbah untuk hari ini. Judul khotbahnya kalau mau dikasih judul adalah mahal. Semua bilang apa? Mahal. Lebih kencang lagi apa? Mahal. Katakan saya mahal. Saya mahal. Yuk kita lihat yuk. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Kita mau baca ya, keluarkan suara kita karena baca firman Tuhan itu akan membuat iman kita menjadi besar. Tetapi kalau keseringan dengar berita-berita dunia membuat seringkali iman kita menjadi ciut. Jadi ini yang akan membuat iman kita jadi raksasa. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang apa? Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, kita gak ditebus dengan 6,5 triliun. Kita gak ditebus sama Tuhan dengan emas dan perak. Tetapi kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Sehingga menjadikan kita juga bukan anak-anak sembarangan. Tetapi menjadikan kita anak-anak yang mahal. Kalau dibaca di dalam kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti kata mahal? Arti kata mahal adalah tinggi harganya. Sukar didapatkan. Pengorbanan Tuhan tinggi harganya. Bahkan sampai-sampai udah gak tahu lagi bisa dihargai dengan uang. Udah gak bisa lagi Google gitu. Yang nolnya udah banyak banget aja gak bisa lagi untuk menampung mahalnya harga penebusan Tuhan. Dia sendiri hadir, dia sendiri sebagai Tuhan datang ke dunia. Menebus saya dan Anda semua di tempat ini. Untuk itu tadi yang saya katakan kata mahal nempel sekali di dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya ingin membahas tentang kata mahal. Mahal terdiri dari 5 huruf. M, A, H, A, L. Saya mau bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa Tuhan menebus kita dikatakan mahal? Kenapa kita adalah anak-anak Tuhan yang mahal? Karena yang pertama M-nya adalah merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Roma 6 ayat 18 kalau kita baca berkata demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ditebus dari dosa kita. Kita ditebus dari kutuk iblis. Kita dulu itu dibelenggu loh, kita kalau ngebayangin gambar ya. Kita ini seperti yang dirantai oleh iblis, nurut aja apa kata iblis, lakukan aja apa kata iblis. Kita seperti tawanan yang ditutup matanya, yang pasrah aja melakukan apapun yang disuruh oleh musuh yang menawan kita. Tuhan Yesus datang membebaskan kita sebagai tawanan, menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Menjadikan kita tidak lagi ada di bawah kutuknya iblis. Sehingga kita diberikan roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita tidak lagi gampang jatuh di dalam dosa. Haleluya, bukankah itu mahal sekali? Kalau kita udah tahu kita mahal, kalau Anda punya barang mahal, katakanlah Anda punya Ferrari. Anda gak mungkin kan setiap hari bilang gini sama Mbak mau ke pasar ya sama supir sana pakai Ferrari? Nggak mungkin. Ferrarinya pasti disimpan, dinilai dengan sangat tinggi. Anda punya anak umur 5 tahun lalu anaknya bilang, Dedi aku pengen main-main. Ya udah main-main di Ferrari sana pencet-pencet, coret-coret. Terserah deh mau diapain. Nggak mungkin saudara. Kalau kita udah berharga mahal karena kita sudah dimerdekakan ya. Maka pasti kita akan menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan sangat baik-baik. Kita gak ada lagi yang hidup di bawah kutuk iblis. Ayo ngaku siapa di sini anak Tuhan. Yang kalau lewatin kuburan masih gini. Misi-misi numpang-numpang anak babi mau lewat permisi ya kan. Saudara takut kalau ada roh-roh di kuburan gitu kan. Nanti kita diapa-apain. No. Maaf yang pria. Kalau mau buang air kecil suka gak tahan akhirnya di bawah pohon. Pohonnya pohon gede. Sambil gini, maaf permisi ya numpang ya anak monyet mau pipis. Enggak kan saudara?
Kita bukan anak monyet, kita bukan anak babi, kita anak Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Kita udah dimerdekakan. Kenapa sih masih percaya mistis-mistis, masih ketakutan dengan kegelapan, masih ketakutan dengan iblis. Hei, iblis sudah tunduk di bawah salib Yesus. Yesus sudah membebaskan kita. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ada amin. Beri kemuliaan dong bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Bujukan iblis dari dulu sama aja. Taktiknya sebenarnya sama. Iblis mau ngikat kita lagi dengan apa? Dengan balas dendam. Dengan gampang kecewa. Iblis ngikat kita lagi dengan apa? Berpikiran buruk, negatif, ketakutan. Padahal kita udah dilepaskan dari semuanya itu. Ada seorang bapak konseling dengan saya, dengan suami saya. Lalu dia cerita begini bahwa baru aja dia pinjam uang MM-an dari bank. Untuk usaha bisnis dia. Pandemi menghantam. Habis, disita bank segala macam, susah hidupnya. Dan dia sampai stres luar biasa. Udah konseling, dikasih kekuatan segala macam. Terakhir dia konseling lagi, dia bilang gini, aduh tadi malam saya digoda sama iblis. Iblis mencoba menarik saya lagi. Iblis bilang, membisikkan saya, bunuh diri aja. Bunuh diri aja. Lalu dia tanya, Pastor, kalau saya bunuh diri saya masuk surga atau masuk neraka? Dan saya katakan, hey, that's iblis. Di masa pandemi ini banyak kita kehilangan pekerjaan. Banyak kita mungkin hidup mengalami kekeringan, kesulitan. Jangan izinkan iblis menarik kita kembali di bawah belenggu dia. Tuhan udah bebaskan kita kok. Dengan cara yang sangat mahal. Kalau saya lagi ada tantangan dalam hidup, saya perangi iblis saudara. Saya masuk ke kamar saya. Dan selalu yang saya lakukan, saya bilang gini sama iblis, hai iblis, kamu salah pilih. Seorang Levi Supit tidak akan dijatuhkan oleh engkau, karena aku anak Tuhan di atas segala raja. Sama, Anda masuk ke kamar Anda, kalau pikiran-pikiran buruk mulai masuk. Kalau iblis mulai ngebisikin sesuatu yang Anda tahu sebenarnya itu adalah bisikan setan. Anda katakan kepada iblis, hai iblis, Anda salah pilih. Sebutkan nama Anda adalah sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda sudah menjadi miliknya Tuhan. Iblis gak akan bisa untuk menghancurkan hidup Anda. Ada amin saudara? Kita sudah merdeka karena darah Yesus yang memerdekakan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. M itu yang pertama dari kata mahal. Yang kedua adalah A. Waktu kita dikatakan ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Kenapa mahal? Kenapa kita jadi mahal juga? Karena kita sudah diberikan yang namanya A, yaitu akses. Akses itu artinya adalah jalan masuk saudara. Kalau Anda tinggal di hotel, kalau Anda punya rumah di apartemen, Anda dikasih kartu akses. Saya pernah dapat berkat Tuhan, kami pergi liburan naik cruise, kapal cruise. Saya dengan 3 anak dengan suami saya, kita berlima. Setiap orang dapat kartu akses. Dari sejak masuk kapal cruise tunjukin kartu akses boleh masuk. Masuk ke kamar, tap aja kartunya, kamar kebuka. Mau berenang, tap aja pintu kolam renangnya kebuka. Mau ke gym, tap aja. Mau cari breakfast, tunjukin kartu akses, breakfast dikasih. Mau lunch, mau dinner. Wow saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita yang namanya akses. Akses apa? Yuk kita baca yuk. Roma 8 ayat 15, banyak ya aksesnya. Saya nggak mungkin uraikan semua, tapi ada beberapa yang saya bagikan. Roma 8 ayat 15 yuk, 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa. Wow, akses anak saudara. Kita itu diadopsi sama Tuhan. Sekarang Anda punya Bapa yang super baik, Bapa di surga, dan Anda tuh anaknya. Tidak ada kepercayaan lain yang memanggil Tuhannya dengan Bapa kecuali Tuhan kita, Yesus Kristus, yang buka akses itu kepada Bapa di surga. Bayangkan saudara, kalau yang namanya anak, akrab. Saya punya 3 orang anak. Kalau kita jam 11 malam sekarang udah janjian doa malam sama-sama, mesbah keluarga. Kadang-kala 10:30 saya sama suami lagi duduk-duduk di kamar, di tempat tidur, kita baca atau apa segala macam. Anak-anak masih main atau masih di kamar mereka masing-masing. Jam 11 mereka pada masuk ke kamar saya.
Nggak usah pakai janjian. Nggak usah pakai, kalau kita di gereja yang ngatur jadwal kita ada bagian penjadwalan. Mereka nggak perlu telepon ke kantor gereja. Aku mau ketemu ya sama Dedi sama Mami, bisa nggak? Nggak usah. Langsung buka pintu masuk, bahkan mereka boleh duduk di atas tempat tidur kita. Bercanda-bercanda, karena masing-masing mereka tempat tidurnya yang single, kalau di tempat tidur kita king, jadi mereka seneng banget. Aduh enak banget Mami, enak banget Dedi. IJ peluk-pelukan sama saya. Kenapa bisa? Karena mereka anak. Coba anak RT tiba-tiba datang guling-gulingan saudara. Di kasur saya nggak boleh, karena mereka bukan anak. Di rumah kami ada kulkas. Ya kan? Terus mereka boleh anytime ngambilin makanan di kulkas itu. Mereka saya siapin jus, susu, buah. Penuh misalnya kulkasnya, mereka mau ambil jam 12 siang, jam 12 malam. Saya marah, enggak. I'm so happy kalau mereka bisa makan. Kami pernah di awal perintisan pelayanan kami jual rumah kami. Singkat cerita sejak itu kami kontrak. Udah berjalan beberapa tahun, satu kali mami saya tinggalnya di Jakarta Selatan, datang ke tempat kontrakan kami di Jakarta Barat, di Puri. Terus mama bilang gini sama saya, Liv, lihat-lihat rumah yuk di Puri. Terus saya bilang, hah mama mau pindah ke Puri? Mama bilang, enggak, mama mau beliin rumah buat kamu. What? Saya bilang, kapan mama mau lihat-lihatnya? Terserah Livi. Sekarang juga. Sekarang langsung pergi saudara ya kan. Dan dalam waktu 1 jam langsung ketemu rumahnya saudara ya. Sebelum mama berubah pikiran. Singkat cerita terus pemberkatan rumah. Pemberkatan rumah saya undang dong teman-teman akrab semuanya ya kan. Saya kesaksian kan. Tuhan Yesus baik banget. Kami diberikan rumah lewat mama ya kan. Selesai ibadah pada nyamperin, teman-teman saya nyamperin mama. Tante mau adopsi anak gak tante? Saya juga butuh rumah. Lihat teman saya gak dikasih rumah sama mama saya. Karena mereka bukan anaknya. Saya anaknya. Artinya saya ahli warisnya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca lebih lanjut lagi. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 16 dan 17. Ini dia yang Tuhan janjikan buat Anda dan saya. Yuk baca yuk. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah di sini? Angkat tangan. Yes, kita semua. Nih baca nih ayat ini buat kita. 1, selanjutnya. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Kita jadi ahli waris. Tempat tinggal surga sudah Tuhan siapkan buat kita. Tapi sebelum sampai ke surga, Tuhan janjikan kita ahli waris daripada janji-janji Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan janjikan, kesembuhan, pemulihan, kecukupan, penyediaan, damai sejahtera, sukacita, kita ahli warisnya. Tuhan udah siapkan bagi Anda dan saya. Jadi hari ini gunakan akses itu. Kita udah punya akses kok. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ada amin saudara? Gunakan akses itu dan engkau akan melihat hidupmu berbeda luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus. Mahal ya kita bahas. M-nya tadi adalah merdeka. A-nya adalah akses. Sekarang H. Apa yang terjadi? Kenapa kok penebusannya mahal? Kenapa kita mahal? Karena penebusan Tuhan membuat kita memiliki yang namanya H. Hidup yang baru. Hidup yang baru. Kalau Anda udah menikah, pada saat Anda menikah, orang pada kasih selamat Anda bilang apa? Pengantin rata-rata dibilangin selamat menempuh hidup baru. Benar kan? Apakah berarti Anda sebelum menikah terus Anda mati dulu terus tiba-tiba Anda punya hidup baru? Enggak. Hidupnya masih sama, cuma musimnya udah berubah. Dulu waktu Anda lajang, Anda bisa putusin semua keputusan sendiri. Anda yang udah kerja gaji 5 juta, 10 juta, mau gajinya buat foya-foya, gajinya buat beli sepeda, gajinya buat ganti pelek mobil yang cowok-cowok, terserah. Ya kan? Yang perempuan juga habis pulang kerja, pengen ke Starbucks dulu, pulangnya entar ada maleman, terserah. Tapi waktu Anda menikah,
Anda gak bisa lakukan lagi hal yang sama. Anda udah punya istri yang nungguin nafkah daripada keuanganmu. Anda udah punya anak yang harus dicukupi kehidupannya. Berarti Anda harus menyesuaikan diri. Yang perempuan ibu-ibu juga sama. Engkau harus nurut sama suamimu. Engkau harus tanya dulu, Pak, aku pulang kantor boleh nggak jalan-jalan sama teman-teman? Ya kan? Kalau suami bilang, ya enggak lah, kamu udah punya aku. Oh iya deh, nggak jadi. Tunduk, menyesuaikan diri. Dulu sebelum saya menikah, saya bisa pakai baju apa aja yang saya suka misalnya. Contohnya karena papi saya itu orang Tionghoa dari Jawa. Banyak tante-tante saya, kalau Anda orang Jawa, Anda ngerti apa yang saya omongin. Orang Jawa seneng pakai daster batik, saudara. Waduh, yang pria-pria gak pernah mengerti betapa nikmatnya seorang wanita pakai daster. Itu plonglos gitu ya. Apalagi kalau daster batiknya yang ada satu favorit saya. Yang udah dipakai dan dicuci 3.000 kali. Itu halus melebihi sutra, saudara. Belum lagi bolong kiri, bolong kanan. Kalau lagi panas cuma gini aja, adem rasanya. Terus saya menikah dong dengan Edward. Selesai begitu menikah, pesta pernikahan, besoknya langsung berangkat ke honeymoon ke Bali. Saya gak bawa daster. Ya dong lagi honeymoon, bawa bajunya beda saudara ya kan. Terus udah selesai honeymoon balik lagi ke tempat tinggal kita, daster saya keluarin lagi. Edward dari tempat duduk, saya ingat banget, saya ganti baju di kamar mandi. Waktu saya keluar dari kamar mandi, dia memandang saya, membayangkan Levi yang di Bali. Begitu keluar dia kaget dengan daster bolongnya keluar gitu kan. Dan Edward bilang apa, Liv, saya gak mau kamu pakai daster. Pokoknya saya gak mau, saya gak mau kamu pakai daster. Kamu kalau baju tidur pijama boleh atau baju-baju yang kayak semi santai gitu boleh. Tapi jangan lagi ya pakai daster. Tahu gak, saya sama daster saya itu udah melekat. Udah aduh gitu everything, udah seneng banget. Dan saya harus merelakan. Karena sekarang saya bukan lagi single. Saya sudah punya Edward dalam hidup saya milik orang lain. Sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa saya harus merelakan, melepaskan, membuang daster saya. Setengah rela, kenapa? Karena gak saya buang. Saya gunting jadi lap dapur gitu kan. Supaya tetap ada kenang-kenangan. Sama, kalau Anda ya kan sudah hidup di dalam Tuhan, hidup baru, jangan lagi hidup dengan cara yang lama. Sebel sama orang langsung, itu cara lama. Gosip, ngomongin orang ya kan, ngejelekin orang, dikit-dikit meledak, marah segala macam. Kesel dikit ya kan sama istri, kesel. Pergi lagi ke mantan ya kan. Apapun deh, mantan narkoba, mantan cewek, mantan apa. Jangan, saya udah pernah bilang kalau gak salah di sini mantan, tahu gak artinya apa? Manis tapi setan, itu mantan saudara. Jangan ya kan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Nah kita udah hidup menyesuaikan diri dengan siapa? Dengan Kristus. Gimana cara menyesuaikan dirinya? Baca Alkitab. Itu cermin buat hidup kita. Kita ngerti, oh gak boleh ya membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh harus mengampuni ya. Cara hidup kita pasti beda. Dulu bangun tidur ngapain? Bangun tidur langsung baca YouTube segala macam. Langsung baca detik.com, lihat YouTube segala macam. Sekarang kita bangun tidur. Yang kita lakukan pertama-tama berdoa. Habis itu baca Revive, bukan saudara? Renungan harian dari NDC yang keren banget. Kita Rabu malam ngapain? Nonton drama Korea. Kita nunggu Vincenzo lama banget, seminggu sekali saudara ya kan. Gemes banget gitu kan. Gitu. Haleluya. Sekarang ikut Encounter Night. Haleluya. Saudara jangan balik lagi. Vincenzo memang dulu adalah seorang mafia saudara. Tapi jangan sampai masalah membuat dia kembali menjadi mafia ya kan. Sama, hidup yang baru sudah Tuhan berikan. Hidup yang baru sudah mengubahkan kita. Ada amin saudara. Praise God, tadi pagi waktu saya datang itu masih lagu awal pertama. Karena saya khotbah dari pagi. Waktu saya masuk sini, wow saya senang banget. Ya, lihat jemaat angkat tangan sungguh-sungguh nyembah. Sama hidup saya juga dulu nyembah itu gak kepengen. Tepuk tangan juga ya ampun kadang-kadang meleset. Ya kan. Saudara,
Tapi begitu hidup saya diubahkan, angkat tangan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena saya tahu tangan saya terangkat setinggi-tingginya pun tidak cukup untuk bilang makasih sama kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini Anda datang ke gereja, angkat tangan, nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Gak usah peduli dengan depan, kiri, belakang Anda dan berkata, aduh ntar dia ngeliat gimana nih ya. Aduh belum pakai deodoran lagi. Aduh gimana nih ya. Gak usah peduli karena kita memberikan penyembahan kita untuk Raja di atas segala raja. Bukan untuk tetangga-tetangga kita. Hidup baru saudara. Ada amin? Oke lanjut. Mahal, katakan lagi mahal. M-nya adalah merdeka. Pinter-pinter 100. A-nya adalah akses, bagus banget. Hanya hidup baru. Sekarang A berikutnya adalah antusias. Kita udah dimerdekakan. Kita udah gak dibelenggu lagi sama iblis. Kita itu udah namanya punya akses dari Tuhan. Dan kita udah ngalamin hidup baru. Kenapa sih kok lesu? Kenapa khawatir? Kenapa sih kok takut di dalam kehidupan kita? Saudara, kita harus antusias. Tahukah arti kata antusias? Arti kata antusias itu dari bahasa Yunani enthous. Artinya posed by God. Digerakkan oleh Tuhan, disemangati oleh Tuhan. Karena everything yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita dapatkan itu berasal daripada Tuhan. Kehidupan baru, pembebasan, penebusan yang mahal membuat kita antusias untuk ada di dalam pertandingan iman kita. Jangan lesu. Kalau yang lesu gampang untuk dialihkan. Kalau yang gak semangat gampang untuk hilang fokus. Akhirnya iblis bisa tarik kita kembali. Contoh gampang gini deh, satu kali ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, Rachel sama Jacob, belum ada anak ketiga saat itu, Rachel umur 7 tahun, Jacob sekitar umur 4-5 tahun. Sepupu suami saya menikah dengan orang bule gitu ya. Jadi sepupu suami saya bilang, Edward, kamu kan bisa bahasa Inggris ya kan. Jadi tolong ya, maksudnya sekalian kamu berkati dalam bahasa Inggris. Karena my future husband gak bisa bahasa Indonesia kata dia. Oke, jadi kita yang memberkatin. Acaranya di Bali. Terus udah dong, di chapel nan indah sekali, kaca semuanya, depannya laut. Nah, anak 2 masih kecil-kecil masuk ke dalam. Kalau yang cewek gampang konsentrasi kan. Tapi kalau anak cowok, Jacob, susah konsentrasi. Jadi sebelum masuk, Dedinya ngomong gini. Nanti Dedi akan khotbah 3 poin. Kalau kalian bisa ingat 1 aja, nanti Dedi tanya, Dedi kasih hadiah. Maksudnya supaya apa? Fokus saudara. Semua jawab, iya Dedi, iya Dedi. Terus udah dong, kita duduk kan. Kemudian setelah itu duduk, prosesi pengantin. Saya lihat anak saya Rachel memperhatikan dengan sangat. Sungguh-sungguh ya kan. Anaknya satu lagi yang namanya Jacob udah mulai keganggu konsentrasinya. Ada burung laut lewat, lihat. Terus tiba-tiba dia berdiri lihat lautan ya kan. Pokoknya udah gak konsen sampai Jacob. Terus baru lihat lagi. Udah selesai di mobil, Dedinya nanya. Oke, sekarang Dedi mau tanya, Rachel ingat gak? Ingat Dedi. 3-3-nya ingat, gak usah 1 aja. Dia jawab, betul Rachel luar biasa. Jacob ingat gak? Ingat Dedi, I remember gitu. Apa yang kamu ingat? Dan dia jawab gini, I remember when you say, you may kiss the bride. Gitu saudara. Jadi yang dia ingat waktu Dedinya ngomong, pengantin pria silakan mencium pengantin wanita. Itu yang dia ingat saudara. Poin khotbahnya dia gak tahu. Banyak kita anak-anak Tuhan ada di dalam gereja. Tapi waktu kita kehilangan antusias kita gak fokus lagi mengejar iman dan hadiah yang Tuhan berikan di depan. Karena penawaran lain lebih menarik hati kita, yaitu penawaran dunia. Hari ini jaga antusias kita. Orang yang berantusias akan terus berlari di dalam pertandingan iman dia. Dan sungguh-sungguh pasti setiap kita akan memperoleh hadiah daripada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Alright, dan yang terakhir ya. Mahal. M merdeka. A akses. H hidup yang baru. A adalah antusias. Dan yang terakhir L adalah love of God. Atau kasih Allah yang berlimpah. Tuhan tahu di dunia ini kering kasih. Tuhan tahu banyak orang luka. Tuhan tahu bahwa di antara kita manusia yang paling dibutuhkan adalah kucuran kasih. Nggak usah jauh-jauh deh.
Anda pergi ke kantor, tahukah Anda di sekeliling Anda banyak orang luka? Anda pergi ke gereja, di sekeliling Anda banyak orang luka. Kemanapun Anda pergi, bahkan mungkin diri Anda sendiri, Anda adalah orang yang luka. Mungkin keluarga broken family, dari dulu mama papa udah bercerai, kerjanya berantem, perang satu dengan yang lainnya. Mungkin Anda tidak disayang, dibedakan. Mungkin Anda pernah dikecewakan pacar, dibohongin, ditipu orang. Anda mungkin bercerai, ada sakit hati di dalam sini. Dan Tuhan datang menebus kita dengan darahnya yang mahal, yang penuh dengan yang namanya love. Kasih yang berlimpah. Haleluya, itu yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Siapa sih kita? Setiap kita ini dulu orang hancur. Setiap kita ini punya label kita masing-masing. Ada di antara kita yang dulu itu pembohong, penipu. Ada di antara kita yang orang jahat. Ada di antara kita yang pria hidung belang. Ada di antara kita yang bajingan deh, banget-banget. Ada di antara kita mungkin bukan perempuan baik-baik. Ada seorang wanita konseling juga sama saya dan berkata, apakah Tuhan masih bisa sayang sama saya? Saya tanya, of course, kenapa? Saya bilang, saya ini broken family. Papa lari dari rumah meninggalkan mama. Kemudian papa gak peduli sama kita. Sehingga saya benci dengan yang namanya laki-laki. Dan saya kekeringan cinta. Nah kalau misalnya ada laki-laki yang suka sama saya, ya udah, saya langsung pacarin karena saya butuh cintanya dia. Dan saya udah gonta-ganti pacar, nggak bisa kehitung lagi. Dan setiap kali kita pacaran, kata dia pacarannya tuh udah gawat gitu kan. Pokoknya udah melewati batas. Sehingga akhirnya dia katakan selama hidup dia pernah hamil 4 kali dari pria yang berbeda. Tapi kan semua nggak ada yang mau tanggung jawab. Dan dia katakan 4-4-nya digugurin, dia aborsi. Sehingga dia tanya, saya masih nggak sih diterima sama Tuhan? Dan saya katakan, you know what? Tidak ada kesalahan kita yang terlalu besar untuk cinta yang Tuhan berikan. Semerah apapun dosa kita, Tuhan mampu memutihkannya menjadi seputih salju. Ada amin saudara? Hari ini Anda adalah orang yang bejat dalam tanda kutip. Anda mungkin orang yang rusak. Anda orang yang berantakan. Anda yang masih hidup di dalam dosa. Kasih Tuhan datang menawarkan kepada Anda semuanya. Supaya Anda datang kepada Tuhan, memeluk Tuhan. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan Anda berharga. Anda mulia. Anda milik kepunyaan Allah sendiri. Anda adalah umat yang pilihan Tuhan, pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu ada acara TV namanya Bedah Rumah. Kalau kita nonton, rumah yang dipilih itu rumah yang udah super hancur. Rumah yang terbuat cuma dari anyaman bambu, dindingnya, pintunya aja nggak ada, jendelanya nggak ada, tanah bawahnya. Di dalamnya furniturnya cuma dari bambu panjang, tidur di situ, dapurnya berantakan banget. Lalu tim bedah rumah datang memilih dan orangnya diungsikan dulu beberapa hari sampai rumahnya dibedah dan jadi rumah bagus. Anda tahu waktu orangnya balik sekeluarga, ngelihat rumahnya cuma bisa nangis. Sampai kayak gitu nangisnya. Ngomong aja udah gak bisa. Kenapa? Sampai mau bilang makasih aja nggak ada kata yang cukup untuk bilang terima kasih. Untuk mengungkapkan betapa bahagianya dia. Cuma bisa nangis. Kita ini bagaikan rumah yang hancur berantakan. Darah Yesus yang mahal membuat Anda yang kelihatannya tidak ada harganya, tidak berharga. Diubahkan menjadi pribadi yang mahal, yang berharga di mata Tuhan. Masa sih kita mau nyia-nyiakan lagi? Masa sih kita udah dikasih rumah yang bagus, istilahnya ini orang punya rumah yang bagus, dia kepengen balik kepada rumah yang lama? Enggak mau pasti. Dia akan jaga rumahnya. Kasih Tuhan ada saat ini. Tersedia buat Anda semuanya. Jesus loves you so much. Tuhan Yesus begitu mengasihi hidupmu. Hari ini ayo balik lagi kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Tadi lagu pertama. Oke, melodi boleh naik sini melodi ya. Karena saya gak jago nyanyi nih. Oke, tim musik juga boleh deh semuanya. Lagunya gimana melodi ya? Aku ada saat Yes. Yuk kita bangkit berdiri yuk. semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini. Benar Tuhan. Semua berkat kemurahan.
Benar Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami gak ada apa-apanya ya Tuhan. Tapi semuanya karena kasih-Mu saja. Kami dulu ini berantakan, hancur, kami jahat, kami berdosa, kami melakukan banyak kebejatan di dalam kehidupan kami gak layak. Tetapi oleh darah-Mu yang mahal, kami sudah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia. Dan sekarang kami gak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba kebenaran. Untuk itu Bapa, kami mahal. Kami mahal karena kami sudah dimerdekakan oleh Engkau. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau menjadikan kami mahal, karena Engkau menebus kami dengan mahal ya Tuhan. Dan terus berkati anak-anak-Mu, tutup bungkus, jagai, supaya sungguh mereka tetap punya iman yang kokoh sampai dengan akhir kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. God bless you. Terima kasih Pastor Levi yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Mari kita mau akhiri, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi kami. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan, kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan. Untuk itu hari ini, apabila ada yang sakit disembuhkan, apabila ada yang mulai kehilangan arah, Tuhan memberikan harapan secara khusus untuk mereka menemukan jalan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Biarlah setiap keluarga kami, bisnis kami, ekonomi kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya juga kami berdoa untuk Indonesia. Engkau memberikan Indonesia keamanan, Engkau memberikan Indonesia damai sejahtera, khususnya untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, berikan dia kesehatan, berikan hikmat untuk supaya dapat memimpin Indonesia berjalan di dalam damai sejahtera, keamanan dan kesejahteraan. Melalui para menteri, melalui keamanan TNI Polri, semua diberkati oleh Tuhan dan dapat menjaga keamanan dengan baik. Indonesia ada di dalam kontrol dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya kami mau pulang. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat kasih dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.